Disindir Dr. Richard Lee berobat ke dokter Singapura yang tak bisa ngaji, Kartika Putri. Hal-hal yang mereka tuduhkan, yang kemarin viral juga mereka yang viralin, dan rasanya itu hak pribadi aku dalam memilih, hak pribadi aku dalam menilai standar apapun itu kan hak pribadi aku gitu. Belajar bertoleransi adanya perbedaan, nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil baper, karena itu tadi kalau orang berilmu pasti orang yang berpendidikan pasti akan bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan pasti berempati ketika orang lain diuji dengan penyakit. Lucu sih, aku ngeliatnya sedih, miris, karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Nggak ngomong dendam ya, saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya. Dongkol, kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen bales, saya pengen dia mati, atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara. Saya tidak ingin dia ada apa-apa. Saya nggak mau. Ya, saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah seneng banget. Kalau untuk sekarang masih berat banget saya. Dengan apa yang semua yang saya lalui sampai detik ini untuk memaafkan dia, sampai sekarang saya belum bisa. Kalau ketemu ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertobat, dia berhijrah, dia bertobat. Kemudian dikatakan, aku mau bertobat kepadamu ya Allah, dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelekkan. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, oke, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silakan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, saya beli bulu ayam kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja, dia beli bulu ayam di pasar, kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya, apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekan nama saya, engkau menjelekkan dengan si A, si B, si C, dan berita itu sudah tersebar kemana-mana yang tidak tahu lagi sampai di mana berita itu. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hati-hati, kalau kita lisannya ini jahat, kita menyangka kita hanya menjelekkan dia di satu orang, tapi orang ini mungkin tidak amanah, dia jelekkan lagi, jelekkan lagi, jelekkan lagi, sampai satu kampung, sampai satu tempat. Dosanya luar biasa. Bagaimana itu kalau seperti itu teman-teman sekalian? Nggak ada cara lain. Cara lain adalah berusaha sekuat tenaga ganti dengan kalimat-kalimat yang baik untuk membersihkan namanya. Setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Jadi sebelum menjelek-jelekkan orang lain, sebelum mengambil harta orang lain, coba mikir dulu nih. Masalahnya nanti di hari akhir dia bisa menuntut kita nih teman-teman sekalian, dan kita menjadi orang paling bangkrut. Kenapa? Kata orang yang dijahati oleh kita di akhirat, ya Allah jangan masukkan dia ke surga ya Allah, saya menuntut dia ya Allah, dia jahat, dia zalim sama saya ya Allah, balas dulu ya Allah, saya nggak ridho ya Allah. Disindir Dr. Richard Lee berobat ke dokter Singapura yang tak bisa ngaji, Kartika Putri murka, kok jadi bawa agama. Kartika Putri merespons sindiran dari Dr. Richard Lee mengenai penyakit yang dialaminya. Dia menganggap Dr. Richard Lee tak memiliki empati. Dilihat dari akun TikTok Pisangku Belum Matang, Kartika Putri telah sembuh dari penyakit autoimun yang dialaminya. Dia sampai ke Singapura untuk berobat. Tetapi dia merasa pernyataan Dr. Richard Lee kepadanya sangat berlebihan. Bahkan menyindirnya yang malah berobat ke Singapura. Sedih miris karena backgroundnya seorang dokter harusnya memiliki rasa empati. Bukannya ada orang sakit diolok-diolok. Lucunya lagi mempermasalahkan aku berobat ke Singapura ataukah dokternya bisa ngaji, ucapnya. Bagi Kartika Putri, sikap dari Dr. Richard Lee telah melompati batas. Bahkan menyerempet ke isu SARA, hal ini karena Dr. Richard Lee menyebut dokter di Singapura tak bisa mengaji. Namun Kartika Putri tetap mau berobat ke sana. Itu kan terlalu nyinyir, padahal itu kan referensi setiap orang. Terus pemilihan dokter itu yang tepat. Kok disangkut pautkan dengan ngaji? Itu udah SARA banget, ujarnya. Kartika Putri kemudian menyindir konten Dr. Richard Lee yang mendaku podcast edukasi. Tetapi baginya tak ada edukasi saat pernyataan di media massa.
Padahal kontennya edukasi tapi omongannya negatif, sindirnya. Dia lantas menyinggung soal Dr. Richard Lee yang sempat masuk penjara karenanya. Baginya itu karena sikap Dr. Richard Lee sendiri. Apalagi selama ini Dr. Richard Lee sudah 2 kali ditangkap polisi karena LPK. Baginya itu bukan kesalahannya. Kalau pernah sakit hati ditangkap oleh polisi sakit hatinya jangan sama aku, dia harus introspeksi diri mengapa aku laporkan, jelasnya. 2 kali ditangkap itu adalah LPK dari polisi. Dia juga mau melaporkan aku tapi tidak diproses. Jangan lupa dengan track recordnya, pungkas Kartika Putri. Disindir Dr. Richard Lee berobat ke dokter Singapura yang tak bisa ngaji. Kartika Putri murka, kok jadi bawa agama. Kartika Putri merespons sindiran dari Dr. Richard Lee mengenai penyakit yang dialaminya. Dia menganggap Dr. Richard Lee tak memiliki empati. Dilihat dari akun TikTok Pisangku Belum Matang, Kartika Putri telah sembuh dari penyakit autoimun yang dialaminya. Dia sampai ke Singapura untuk berobat. Tetapi dia merasa pernyataan Dr. Richard Lee kepadanya sangat berlebihan. Bahkan menyindirnya yang malah berobat ke Singapura. Sedih miris karena backgroundnya seorang dokter harusnya memiliki rasa empati. Bukannya ada orang sakit diolok-diolok. Lucunya lagi mempermasalahkan aku berobat ke Singapura ataukah dokternya bisa ngaji, ucapnya. Bagi Kartika Putri, sikap dari Dr. Richard Lee telah melompati batas. Bahkan menyerempet ke isu SARA, hal ini karena Dr. Richard Lee menyebut dokter di Singapura tak bisa mengaji. Namun Kartika Putri tetap mau berobat ke sana. Itu kan terlalu nyinyir padahal itu kan referensi setiap orang. Terus pemilihan dokter itu yang tepat. Kok disangkut pautkan dengan ngaji? Itu udah SARA banget, ujarnya. Kartika Putri kemudian menyindir konten Dr. Richard Lee yang mendaku podcast edukasi. Tetapi baginya tak ada edukasi saat pernyataan di media massa. Padahal kontennya edukasi tapi omongannya negatif,